Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Faida Nurlaila Siti Adah MPD selaku dosen landasan bimbingan dan konseling. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang landasan psikologi bimbingan dan konseling. Saya Dewi Yulianti selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota kelompok 9, yang dimana anggota kelompok bernama Alika Azkia, Cantika, Dewi Yulianti, dan Sukma Putri Maharani. Rangkaian acara kita yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pemateri pertama akan dibawakan oleh Saudari Teh Sukma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian landasan psikologi. Psikologi berasal dari kata Yunani, yaitu psiko, yang artinya roh, jiwa, atau daya hidup, dan logos dapat diartikan ilmu. Jadi, secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Psikologi adalah ilmu yang konkret atau ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme dalam hubungan dengan lingkungannya. Menurut Barlow dalam Romlah 2010 tentang psikologi pendidikan, sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menjadikan serangkaian sumber untuk membantu seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam proses pembelajaran secara efektif. Sedangkan landasan merupakan alas, dasar, tumpuan, pijakan, fondasi yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Jadi, landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangan yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Kajian psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Sukma yang telah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Teh Cantika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama ada hereditas. Hereditas merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis. Yang kedua ada faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan ada 3 jenis. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan peran penting dalam hal perkembangan setiap individu. Keluarga bisa memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan masanya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar di mana sekolah itu tempat kedua setelah individu mendapatkan didikan dari keluarga.
Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri merupakan sekelompok orang yang tinggal di dalam satu lingkungan di mana individu bergaul bersosialisasi dengan masyarakat, lingkungan masyarakat yang hidup dengan damai, ramah, tamah yang otomatis perilakunya akan mempengaruhi tingkah lakunya. Yang selanjutnya ada peran kematangan. Setiap individu mengalami proses perubahan secara terus-menerus, seperti halnya perubahan yang dialami oleh bayi, masa anak-anak, masa dewasa, seperti kemampuan berbicara, berjalan, semua itu erat kaitannya dengan proses kematangan individu. Yang selanjutnya adalah ada masalah perkembangan individu. Setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa hereditas tertentu. Proses perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam atau dari luar. Dan pendidikan sebagai salah satu bentuk lingkungan yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan bimbingan dalam proses perkembangan individu. Faktor yang munculnya tugas perkembangan. Yang pertama, ada kematangan fisik yang berbeda-beda dari setiap orangnya. Yang kedua, tuntutan masyarakat, contohnya belajar membaca, menulis, berorganisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, tuntutan dari dorongan, cita-cita, dan individu. Yang keempat, tuntutan norma agama, misalnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Cantika yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya oleh saya sendiri, yaitu tentang masalah perbedaan individu. Tujuan dari pendidikan itu adalah mengembangkan secara optimal dari setiap individu. Maka masalah perbedaan individu ini perlu mendapatkan perhatian dalam layanan pendidikan. Hendaknya sekolah memberikan pelayanan sesuai dengan keunikan masing-masing individu. Untuk memahami perbedaan karakteristik individu, dapat dilakukan teknis tes, non-teknis seperti psikotes, tes prestasi belajar, sedangkan non-tesnya adalah angket, wawancara, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada materi yang selanjutnya, yaitu kepada Teh Sukma. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu masalah kebutuhan individu. Kebutuhan merupakan dasar timbulnya perilaku seseorang. Individu berperilaku karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan ini sifatnya mendasar bagi setiap individu. Jika kebutuhan berhasil dipenuhi oleh individu, maka dia pun akan merasa puas. Begitupun sebaliknya. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka individu tidak akan merasa puas dan banyak menimbulkan masalah bagi dirinya maupun lingkungannya. Secara psikologis, kebutuhan individu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial psikologis. Kebutuhan-kebutuhan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kasih sayang. Yang kedua, memperoleh harga diri. Yang ketiga, memperoleh penghargaan yang sama. Yang keempat, ingin dikenal. Yang kelima, memperoleh prestasi dan posisi. Yang keenam, untuk dibutuhkan orang lain. Yang ketujuh, merasa bagian dari kelompok. Yang kedelapan, memperoleh rasa aman dan perlindungan diri. Dan yang terakhir, kemerdekaan diri. Terkait pembahasan ini, Abraham Maslow mengemukakan bahwa motivasi manusia diorganisasikan dalam hierarki kebutuhan atau needs, yaitu suatu susunan kebutuhan yang sistematis. Dalam mana kebutuhan dasar harus memenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul.
Kebutuhan-kebutuhan ini bersifat instinktif, yang mengaktifkan atau mengarahkan tingkah laku manusia. Meskipun kebutuhan ini bersifat instinktif, namun tingkah laku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sifatnya dipelajari, sehingga terjadi variasi tingkat laku dari masing-masing orang dalam cara memuaskannya. Mungkin sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Sukma yang telah memaparkan materinya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Teh Alika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah belajar individu. Masalah belajar sebenarnya mempunyai arti yang cukup luas karena masalah belajar itu sendiri dipengaruhi dari faktor internal yang artinya masalah belajar yang terdapat dari diri dalam setiap individu, sedangkan faktor eksternal yaitu masalah belajar yang terdapat dari luar individu atau dari lingkungan. Jadi dapat diartikan masalah belajar adalah suatu proses kesulitan atau hambatan dari dalam maupun dari luar setiap diri individu dalam mencapai suatu perubahan individu yang baru. Dan masalah-masalahnya itu ada masalah faktor internal, diantaranya fisik. Masalah fisik sangat mempengaruhi siswa dalam menerima setiap materi yang disampaikan. Mempunyai kekurangan atau lemahnya fisik membuat konsentrasi peserta didik akan yang terganggu. Yang kedua, sikap terhadap belajar. Sikap siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar sangat mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar. Jika sikap siswa kurang menerima atau menolak dalam belajar, maka hasil yang akan diperoleh pun juga akan sia-sia. Yang ketiga, konsentrasi dalam belajar. Masalah belajar juga sangat dipengaruhi seberapa besar siswa mampu berkonsentrasi dalam menerima pelajaran yang disampaikan. Itu akan mempengaruhi hasil belajar yang kurang baik jika tidak adanya konsentrasi. Yang keempat, masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan itu atau mental juga menjadi masalah dalam belajar karena jika kejiwaan seseorang terganggu, maka konsentrasi dalam belajar akan terganggu. Motivasi yang kelima, motivasi belajar. Motivasi dari dalam individu sangat berbeda, mulai dari cara memperhatikan, menyimak, ataupun dalam memahami pelajaran. Rendahnya motivasi akan mempengaruhi hasil belajar yang diharapkan. Yang keenam, kebiasaan dalam belajar. Setiap individu memiliki kebiasaan belajar yang berbeda. Belajar yang tidak teratur membuat hasil belajar tidak memuaskan. Yang ketujuh, malas. Malas adalah kebiasaan yang sudah melekat dalam diri individu dan membutuhkan waktu lama untuk menghilangkannya. Dan sudah pasti menjadi masalah belajar yang terbesar karena jika rasa malas sudah menghinggap, sulit untuk mengatasinya. Yang kedelapan, kesehatan. Yang kesembilan, rasa percaya diri. Di dalam diri setiap individu mempunyai rasa percaya diri yang berbeda dengan individu yang lain. Kurang rasa kepercayaan diri akan membuat siswa kurang mampu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berhubungan dari luar individu, baik dari sosial sekitar ataupun dari lingkungan. Yang pertama, terlalu mengandalkan teman. Seseorang siswa bisa malas belajar karena punya teman yang lebih pintar darinya untuk diandalkan, baik untuk mengerjakan PR maupun untuk mengerjakan soal ulangan. Berbagai upaya dapat dilakukan agar mendapatkan contekan. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah suatu hal yang terpenting dalam dunia pendidikan. Jika sarana yang digunakan jauh dari kata layak, maka akan menjadi masalah dalam belajar. Yang ketiga, banyaknya waktu bermain. Yang keempat, pacaran. Pacaran juga menjadi tren di kalangan pelajar, terlebih pelajar SMA. Pacaran bisa menjadikan siswa malas belajar. Yang kelima, pengaruh HP. Tidak dipungkiri, lagi di masa modern ini, kegunaan HP sangatlah penting, namun disalahgunakan bagi siswa yang masih di bawah umur dan melupakan waktu belajar hanya untuk yang tidak penting. Yang keenam, program TV. Yang ketujuh, pergaulan di lingkungan. Yang kedelapan, guru. Guru yang kurang kreatif menciptakan suasana pembelajaran akan menjadi masalah dalam belajar karena siswa akan terasa bosan dan pelajaran akan diabaikan.
Yang ke-9, tidak suka dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang ke-10, keluarga. Masalah di dalam keluarga akan menjadi suatu beban pada peserta didik, khususnya bagi siswa dari keluarga broken. Pikiran siswa akan kurang fokus dalam menerima pelajaran, sehingga menjadi suatu masalah yang dalam belajar. Mungkin cukup sekian dari materi saya. Dilanjut langsung saja kesimpulan dari semua materi. Masing-masing individu memiliki karakteristik pribadi dan yang unik. Dalam arti terdapat perbedaan individual di antara mereka, seperti menyangkut aspek kecerdasan, emosi, sosiabilitas, sikap, kebiasaan, dan kemampuan penyesuaian diri. Setiap individu memiliki kebutuhan dan senantiasa dinamik dalam interaksinya dengan lingkungannya. Di samping itu, individu senantiasa mengalami berbagai perubahan, baik dalam sikap maupun tingkah lakunya. Sebagai suatu keniscayaan bahwa proses perkembangan individu tidak selalu berlangsung secara linier atau sesuai dengan arah yang diharapkan atau norma yang dijunjung tinggi, tetapi bersifat fluktuatif dan bahkan menjadi stagnasi. Jarang mengalami masalah stagnasi perkembangan itu, sehingga menimbulkan masalah-masalah psikologi seperti terwujud dalam perilaku menyimpang atau bersifat infantilitas kekanak-kanakan. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Alika yang telah menyampaikan materi terakhirnya sekaligus kesimpulan dari materi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.